Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu masih tentang limit fungsi aljabar. Di sini ada limit X mendekati 2 dengan fungsi aljabarnya adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama tinggal kita substitusikan saja 2 ke dalam fungsinya ya. Sehingga ini menjadi, X kuadrat itu akan menjadi 2 pangkat 2, kemudian dikurang 5, kemudian dikali 2 ditambah 6 per X kuadratnya menjadi 2 pangkat 2, kemudian dikurangi 2, dikurangi 2. Nah, 2 pangkat 2 itu 4, kemudian dikurangi 5, dikali 2 itu 10, kemudian ditambah 6. Nah, 4 dikurangi 10 itu adalah negatif 6 ya. Negatif 6 ditambah 6 hasilnya 0. Nah, kemudian 2 pangkat 2 itu adalah 4, 4 dikurangi 2 itu 2, kemudian 2 dikurangi 2 itu hasilnya juga 0. Nah, ternyata hasil yang kita temukan adalah 0 per 0. Nah, apabila di langkah pertama itu kita mendapatkan 0 per 0 atau artinya tidak tentu, itu tidak ada nilainya. Jadi, kita lakukan cara kedua. Nah, cara kedua ini adalah kita faktorkan, kita rubah bentuk aljabarnya ya. Di sini dia ada X kuadrat min 5X plus 6 itu kita rubah bentuknya. Caranya kita ingat cara pemfaktoran fungsi persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6. Kita rubah bentuknya menjadi perkalian kurung ya. Itu kita cari untuk nilainya. Di sini kita lihat ada konstantanya 6 dan juga koefisien X di sini adalah 5. Nah, kita cari sebuah bilangan, dua buah bilangan yang apabila dikali itu hasilnya adalah 6, kemudian yang ditambah hasilnya adalah negatif 5. Nah, dua buah bilangan itu adalah negatif 3 dengan negatif 2. Kita lihat, negatif 3 dikalikan dengan negatif 2 adalah 6, sedangkan apabila kita tambahkan negatif 3 ditambah negatif 2 itu adalah negatif 5 ya. Betul ya? Berarti di sini kita bisa tuliskan negatif 3 dan juga negatif 2. Kita dapat nih. Selanjutnya yang bawahnya atau penyebutnya. X kuadrat min X min 2. Kita faktorkan lagi menjadi dua buah perkalian ya. Di sini ada 2, berarti negatif 2. Di sini 1 ya, negatif 1. Nah, dua buah bilangan yang apabila dikali itu hasilnya negatif 2 ditambah hasilnya negatif 1. Nah, berapakah bilangan tersebut? Yaitu bilangan 2 dan negatif 1. Nah, apabila dikali itu hasilnya negatif. Sedangkan kalau ditambah, maaf, terbalik ya. Harusnya negatif 2 dengan 1. Di sini negatif 2, negatif 2, di sini 1. Nah, sudah kita dapat ya, ternyata dua buah bilangan itu adalah negatif 2 dan 1. Berarti sini kita tuliskan X dikurangi 2, X ditambah 1. Nah, kita masukkan ke dalam, kita rubah ke bentuk aslinya ya, yaitu limit X mendekati 2 itu X kuadrat min 5X plus 6 per X kuadrat min X min 2. Nah, kita masukkan bentuk ininya, faktornya ya. Nah, kita masukkan X min 3 dikali X min 2 per X min 2 dengan X plus 1. Di sini jangan lupa ditulis limitnya. X mendekati 2. Nah, di sini ada faktor yang sama, yaitu X min 2 dengan X min 2. Nah, kita bisa melakukan pembagian atau pencoretan ya. Sehingga untuk faktornya itu tinggal limit X mendekati 2, yaitu X min 3 per X plus 1. Nah, dari sini kita bisa lakukan substitusi lagi karena sudah kita sederhanakan. Tinggal kita masukkan saja 2-nya itu, yaitu 2 dikurangi 3 per 2 ditambah 1 ya.
2 dikurangi 3 itu negatif 1 per 2 ditambah 1 itu adalah 3. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal berikutnya yaitu nomor 12, yaitu tentukan turunan fungsi berikut, yaitu f(x) 3x kuadrat min 2 dikali dengan 4x plus 2. Nah, cara pertama harus kita kalikan terlebih dahulu ya untuk perkalian aljabar ini. Nah, berarti f(x) itu kita kalikan silang, ini kita kali ini, kemudian kalikan ini, kemudian ini kita kali ini, kita kalikan dengan ini. Nah, 3x kuadrat dikali dengan 4x itu adalah 12x pangkat 3 ya. Kemudian 2x kuadrat itu kita kalikan dengan 2, berarti plus 6x kuadrat. Lalu selanjutnya yang negatif 2 kita kalikan dengan 4x, berarti negatif 8x. Kemudian negatif 2 ditambah 2 itu adalah negatif 4. Nah, tinggal kita turunkan saja ya. F absen X itu kita turunkan, ingat cara penurunannya, pangkatnya kita letakkan di depan, berarti 3 dikali 12X, nah pangkatnya berkurang 1 ya, 3 dikurangi 1, kemudian ditambah yang 6X kuadrat, 2-nya pindah ke depan, berarti 2 dikali 6X, 2 dikurangi 1, begitu juga dengan X, negatif 8x-nya. Berarti karena di sini ada 1 ya, 1 kita pindahkan dia menjadi 8. X-nya pangkat 0, kita tuliskan karena dia menjadi 1. Begitu juga dengan yang tidak memiliki variabel, apabila dia diturunkan menjadi 0, maka tidak perlu dituliskan. Nah, kita hitung lagi, 3 dikali 12 itu 36, X 3 dikurang 1 itu 2, kemudian ditambah 2 dikali 6 itu 12, maka X 2 dikurang 1 adalah 1 ya, tidak perlu dituliskan, dan dikurangi 8. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 13, yaitu di sini tentang suatu barisan aritmatika atau geometri, yaitu suku ke-28 dari barisan berikut adalah, nah pertama kita tentukan ini barisan aritmatika atau geometri. Nah ternyata barisan ini adalah barisan aritmatika, karena dari suku ke suku berikutnya itu ternyata berkurang 3, ya, dari 17 ke 14 itu berkurang 3, dari 14 ke 11 itu berkurang 3, juga 11 dari 8 itu berkurang 3. Nah, negatif 3 ini adalah bedanya ya. Negatif 3 ini ada bedanya, sedangkan suku pertama itu adalah 17 atau A-nya. Nah, kita masukkan ke rumus UN-nya, yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali dengan beda. Nah, UN yang ditanya itu U ke 28, berarti U28 sama dengan A-nya 17, ditambah N-nya 28, dikurang 1, bedanya adalah negatif 3. Nah, kemudian kita jumlahkan, 17 ditambah 28 dikurang 1 adalah 27, dan dikali negatif 3. Nah, 17, 27 dikali dengan negatif 3 itu adalah negatif 81 ya, sehingga 17 dikurangi 81 adalah negatif 64. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu kita akan menurunkan atau mencari turunan dari fungsi f(x) sama dengan 7x kuadrat dikurang 10x ditambah 6. Nah, kita turunkan, yaitu fungsi f absen x-nya itu, maka ingat di sini ada pangkatnya 2, kita turunkan menjadi 2 dikali 7, X pangkat 2 kita kurangi 1, dikurang. Di sini ada 1 ya, kita tuliskan, maka di sini menjadi 10. X-nya itu menjadi hilang, karena di sini 1 dikurang 1 ya. Jadi dia habis, dan plus 6 ini dia menjadi 0 ya. Nah, kemudian 2 dikali 7 itu adalah 14. X 2 dikurangi 1 adalah 1, tapi tidak dituliskan, maka 10 tambah 0 adalah negatif 10 ya. Jadi jawabannya B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 15, yaitu tentang integral. Nah,
Sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali untuk cara menyelesaikan soal integral. Maaf. Kita misalkan punya x pangkat n nih, integral x pangkat n dx. Itu kita cara mencari integralnya, pangkatnya itu kita buat menjadi 1 per n ditambah 1 ya. Pangkatnya kita buat menjadi pecahan, kemudian x, n-nya kita tambah 1. Ya, begini rumusnya. Kemudian saya contohkan, misalkan kita punya 2x pangkat 2 dx nih. Maaf, ditambah c ya. Ini ada c-nya. C-nya ini akan selalu seperti ini. Kemudian, kita buat di sini pangkatnya itu ada 2 ya. Kita buat menjadi 1 per pangkatnya 2 ditambah 1. Kemudian di sini ada 2x, kemudian ada pangkatnya itu 2, kita tambahkan dengan 1, maka ditambah c. Kemudian, 1 per 2 ditambah 1 itu adalah 3, kemudian 2x, 2-nya ditambah 1 menjadi 3 ya, atau maaf ditambah c, 2x pangkat 3 per 3 ditambah c. Nah, kita selesaikan soalnya. Di sini ada integral 4x dikurangi 3 per x kuadrat dx. Nah, agar soal ini menjadi tidak ada pecahannya, di sini ada x pangkat 2 itu menjadi suatu penyebut. Kita rubah terlebih dahulu, yaitu menjadi 4x dikurang 3 dikali dengan x pangkat negatif 2 ya. Karena pangkat negatif 2 ini dia akan menjadi 3 pangkat negatif 2 ini akan menjadi 1 per x kuadrat. Nah, apabila dikalikan dia akan menjadi bentuk seperti ini ya. Nah, kita buat dia menjadi seperti ini agar lebih mudah. Maka kita buat hasil integralnya, yaitu di sini ada 4x itu kita lihat pangkatnya 1 ya. Menjadi dia 1 per 1 ditambah 1 berarti 4x, 1 ditambah 1 itu 2. Nah, kemudian dikurangi dengan kita buat dalam kurung saja ya biar lebih mudah. Nah, karena di sini ada negatif 2, maka kita buat 1 per negatif 2 ditambah 1, kemudian ada 3x negatif 2 ditambah 1. Ya, kemudian jangan lupa konstantanya ditambah c. Nah, kemudian 1 per 1 per 2 ini bisa menjadi 1 per 2 ya. Kemudian dikali 4x kuadrat, kemudian dikurangi dengan 1 per negatif 2 itu menjadi 1 per negatif 1 ya. Negatif 2 ditambah 1, maaf, oh iya benar, negatif 1, kemudian 3x negatif 2 ditambah 1 itu adalah negatif 1 ditambah c. Nah, kita sederhanakan. Ini bisa kita bagi sehingga 4 dibagi 2 itu menjadi 2x kuadrat dikurang dengan 1 dibagi dengan negatif 1 itu menjadi negatif ya, negatif 1 atau dikali dengan 3 negatif 3x angkat negatif 1 ditambah c. Nah, kita pindahkan ke sebelah sana. Nah, kemudian 2x kuadrat itu kita lihat ini negatif bertemu negatif itu menjadi positif ya. Positif 3x pangkat negatif 1 ditambah c. Nah, karena pangkatnya ini masih negatif, kita buat dia menjadi seperti soalnya ya. Menjadi variabelnya menjadi penyebut. Sehingga kita bisa tuliskan 2x kuadrat ditambah 3 dikali dengan 1 per x ya. Ditambah c. Sehingga 2x kuadrat ditambah 3 per x plus c. Sehingga jawaban yang tepat adalah B.